Ferdi melihat ternyata sang kakek beserta kambing-kambing miliknya melayang terbang di atas dedaunan. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi di channel Mahasiswa Siluman. Pada video kali ini kita akan menceritakan tulisan keren dari Rahmat Maja. Kisah ini menceritakan tentang pendakian dari Mas Ferdi dan teman-temannya ketika gagal summit di Gunung Salak karena ada sesuatu hal yang hampir merenggut nyawanya. Lantas seperti apakah kisahnya? Langsung saja mari kita ke cerita. Namun sebelum lanjut ke cerita, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada kisah menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Pada tahun 2013, Ferdi dan beberapa temannya melakukan pendakian di Gunung Salak 1 via Cidahu. Pada saat itu, Ferdi mengalami kejadian di luar nalar yang sulit dicerna secara logika oleh kebanyakan orang. Jumat pukul 7 malam, selepas pulang kantor dan baru sampai rumah, Ferdi melihat teman-temannya sedang asik berkumpul. Yang kebetulan depan rumahnya adalah tempat tongkrongan mereka. Sebagian dari teman seusianya itu ada yang masih kuliah dan ada pula yang sudah bekerja. Di situ ada Danar, Eyung, Agus, dan beberapa temannya yang lain. Di hari itu, Ferdi masih berumur 24 tahun. Dia yang waktu itu masih muda, namun terbilang sudah mapan. Karena penghasilannya bisa dikatakan di atas rata-rata kebanyakan orang. Setidaknya bisalah jadi menantu idaman. Singkatnya, si Danar yang aktif sebagai anggota Mapala di kampusnya yang berada di daerah Jakarta Selatan pada saat itu sedang nongkrong dan mulai sibuk dengan tas kerilnya. Si Ferdi pun bertanya, "Mau mendaki kemana, Bor?" "Mau mendaki Gunung Salak via Cidahu, Bor. Ayo berangkat. Nanti sekitar jam 2-an. Ucap Eyung menjawab pertanyaan Ferdi yang diperuntukkan ke Danar. Ferdi diam untuk sejenak sambil berpikir, Salak lagi. Jujur, meskipun aku sudah pernah mendaki Gunung Salak beberapa kali, tapi gunung ini bisa dikatakan minim bonus di setiap trek pendakiannya. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Berawal saat Ferdi masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, dia dan 10 temannya mendaki. 5 masih SMP dan 5-nya lagi orang dewasa yang pada saat itu sudah kuliah. Ayo Bor, Sabtu Minggu kita menikmati alam bebas. Tidak bosan apa di depan komputer kantor terus? Ucap Agus menimpali jawaban Eyung. Hah? Iya, oke boleh. Berapa orang Bor? Ya ini, kita semua Fer. Di saat itu, Ferdi lupa ingat ada berapa orang, antara 8 atau 9 orang. Lalu dia pun kembali berucap, "Ayolah Bor, kita rilekskan sejenak." Alasan Ferdi mengiyakan ajakan itu karena sudah pernah mendaki Gunung Salak sebanyak 2 kali pada saat itu. Ferdi berpikir sejenak, masih ada waktu sih. Aku memang sudah janji dengan teman yang lain di salah satu kafe di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dia pun bergegas ke kafe tersebut. Lalu setibanya di kafe, Ferdi memesan dan meminum bir. Karena ingin mendaki dengan teman-teman di sekitar rumahnya, Ferdi pun langsung pamit sama teman-teman yang ada di kafe itu sekitar pukul 10 malam. Sesampainya di rumah, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ferdi langsung menyapa teman-temannya itu yang kebetulan masih menongkrong di depan rumahnya. "Jadi ikut Bor?" "Jadi Bor. Ayo berangkat kita. Sebentar ya, aku mau prepare dan packing dulu." "Oke Fer, perlu bantuan gak nih?" "Gak usah Bor, slow aja." Tak butuh waktu lama, semuanya telah siap. Karena semua perlengkapan mendaki pun sudah ada. Dengan membawa keril, dia pun keluar rumah. Lalu bergabung dengan teman-teman yang ada di depan rumahnya. Mereka pun mengecek ulang semua perlengkapan guna pendakian nanti.
Dan dirasa semuanya telah siap, mereka pun mulai berjalan menuju ke terminal Kalideres. Waktu itu sudah pukul 1 dini hari. Akan tetapi tetap saja mereka dapat bus yang berangkat jam 5. Hal itu karena ide dari Danar untuk berangkat jam sekian. Selama perjalanan tidak ada kejadian ganjil sedikit pun, dan Ferdi pun memilih untuk tidur. Karena dari semalam dia tidak tidur diakibatkan sewaktu menunggu bus di terminal, botol cap orang tua menemaninya yang terbungkus plastik kresek berwarna hitam lengkap dengan sedotan. Singkatnya, bus sampai Sukabumi pukul 9 atau 10 pagi. Lalu mereka menyewa angkot. Sesampainya di pos Cidahu, lantas sebagian orang mengurusi maksi dan sebagian lainnya mengecek ulang konsumsi. Saat itu, secara tiba-tiba Danar menitipkan sebuah bungkusan coklat pada Ferdi. Yang dia tahu kalau bungkusan itu ialah daun ganja. Lalu Danar pamit untuk pergi mandi dan si Ferdi pun berniat mandi pula. Di situ ada toilet yang membelakangi hutan. Letaknya tepat di belakang pos pendakian. Pada saat itu, Ferdi merasakan kegerahan yang benar-benar gerah sampai sekujur badannya basah karena keringat. Namun aneh, teman-temannya yang lain merasakan hawa yang berbeda. Mereka kedinginan. Ferdi langsung ke toilet bergegas untuk segera mandi. Akan tetapi, saat baru sampai di toilet berniat mau mandi, dia melihat ada sosok kakek berpakaian serba hitam dengan celana sepanjang bawah lutut berwarna hitam pula, lengkap dengan ikat kepala berwarna hitam. Semua yang kakek itu kenakan berwarna hitam, dan sosoknya mirip seperti seorang petani di zaman dulu, atau lebih persisnya zaman kerajaan. Sepintas saat Ferdi perhatikan dengan seksama, sosok kakek itu mirip seperti seorang dukun. Dan kakek itu pun datang dari balik pepohonan besar, lalu mendekat ke arah Ferdi sambil membawa cangkul di pundaknya. Sosok kakek itu menghampiri Ferdi, berdiri di depan pintu toilet dengan tatapan sinis. Dia melotot ke arah Ferdi. Lalu sosok itu pun berkata, "Jangan kau kotori tempat kami. Siapapun dia yang berkunjung ke wilayah kami, maka dia harus ikut peraturan yang berlaku di wilayah kami." Di situ, Ferdi masih mencoba berpikir positif. Dia pun berucap di dalam hatinya, "Halu kali itu orang. Kecapean kali ya dari ladang. Orang mau mandi, ingin bersih-bersih malah diomelin. Dibilang mau mengotor lagi." Ferdi yang masih belum sadar akan peringatan itu, dia masih tetap santai dan stay cool. Lalu dia pikir kalau si kakek itu ingin menggunakan toilet juga. Kemudian seraya berucap kepada sang kakek, "Silakan duluan kek," sambil jempolnya menunjuk ke pintu toilet. Akan tetapi si kakek itu tidak menjawab. Ternyata dugaannya salah. Si kakek itu hanya mencuci cangkulnya di keran air samping. Lalu seperti orang mengasah cangkul dengan batu hitam di tangan kanannya sambil menyirami dengan air. Namun matanya terus melotot. Padahal cangkulnya saat itu tidak kotor sama sekali. Tidak mau ambil pusing, Ferdi segera masuk ke dalam toilet. Selesai mandi, Ferdi cari si kakek aneh itu. Namun sudah tidak ada lagi di tempat mencuci cangkulnya. Lalu Ferdi bergegas bergabung dengan teman-temannya di depan pos pendaftaran. Dengan segera, Ferdi menanyakan ke petugas pos jaga, "Di belakang ada kebun sawah milik warga ya, Kang?" Orang itu menatap heran dan menjawab, "Di belakang hutan, Bang. Memang kenapa Abang tanya begitu?" "Gak apa-apa, Bang. Tanya aja." Lalu salah satu petugas itu berucap pada Ferdi, "Bang, Abang kan dari Jakarta. Saya berpesan, jangan berbuat aneh-aneh di tempat asing. Apalagi di hutan lindung ya." Ferdi menjawab, "Pesanan siap diantar, Kang." Sambil tertawa, lalu menawari penjaga itu rokok yang sedang dipegangnya. Tapi orang itu menolak. Lalu Ferdi diam sejenak memikirkan kejadian aneh barusan. Ferdi cuma bisa berucap dalam hatinya, "Ah, mungkin orang stres kali tadi.
karena akibat tekanan dari keluarga atau apalah itu. Tahulah, gak mau ambil pusing. Bergegas, dia rapihkan tas kerilnya agar lebih nyaman. Ferdi gendong ketika mendaki, dan setelah semua administrasi selesai, lalu mereka mulai pendakian itu dan tanpa berdoa terlebih dahulu. Pendakian pertama yakni jalan beraspal mulus dari kantor pengelola hingga ke gerbang rimba. Meski beraspal, jangan menganggap remeh trek tersebut. Jalan tersebut terbilang sangat menanjak, panjangnya pun sekitar 1,5 km dengan kemiringan mencapai 45 derajat. Sebagian pendaki menganggap jalan aspal tersebut sebagai pemanasan sebelum menjajal jalur salak yang sesungguhnya. Setibanya mereka di gerbang rimba, pos kancil menuju ke pos bajuri, pintu masuk pendakian. Papan besi tua dan berlumut sedikit menambah kesan mistis dari Gunung Salak ini. Dari pintu inilah pendakian salak yang sebenarnya baru dimulai. Setelah berjalan 10 atau 15 menit dari gerbang itu, dari sini Ferdi melihat sosok kakek itu lagi. Kakek itu berdiri di balik rimbunnya hutan, menatap Ferdi dengan tajam, sambil telunjuknya menunjuk ke arah Ferdi. Ferdi lihat dari mulut kakek itu bergerak, seperti orang berucap, namun entah apa yang diucapkan sang kakek. Ferdi pun tak mengerti, namun sepertinya kakek itu sedang marah kepadanya. Akan tetapi Ferdi mengabaikannya. Lantas kakek itu pergi menghilang di antara rimbunnya hutan. Mereka terus berjalan, dan sesampainya di pos bajuri, mereka istirahat sejenak untuk berhenti. Lalu mereka merokok, dan di situ Danar membakar lintingan tersebut. Setelah itu, si Danar berucap, "Lanjut jalan yuk." Mereka pun lanjut berjalan, dan setelahnya melalui persimpangan kiri ke kawah. Lalu mereka mengambil ke kanan menuju ke puncak Salak 1. Akan tetapi, Ferdi merasa ada yang janggal pada saat itu. Secara tiba-tiba, kakek tua itu ada lagi di atas jalur pendakian. Dia membawa beberapa ekor kambing di depannya sambil menatap tajam ke arah Ferdi seperti orang marah. Lalu seingatnya pada saat itu, Ferdi memberanikan diri untuk mendatangi kakek itu dengan tujuan mendekatinya dan menyapa sang kakek tua tersebut. Ferdi berjalan hingga tak sadar kalau dirinya keluar dari jalur pendakian. Seketika kakinya terperosok. Ternyata itu adalah jurang yang di bibir tebing tidak terlalu dalam, ditumbuhi pohon yang tidak terlalu besar. Ferdi langsung tergelincir antara 3-4 meter ke jurang. Tapi untung tas carrier miliknya tersangkut di pohon, sehingga dapat menahan tubuhnya agar tidak terperosok lebih dalam lagi. Setelahnya, dengan kedua mata yang menangkap sisi buram area di sekitar, Ferdi melihat ternyata sang kakek beserta kambing-kambing miliknya melayang terbang di atas dedaunan. Sungguh di luar logika dan di luar nalar manusia. Ferdi menundukkan kepala melihat ke arah atas. Tampak teman-temannya meneriaki. Tapi seketika itu juga pandangannya semakin kabur. Ferdi hilang kesadaran dan pingsan. Berada di antara dua gerbang, antara alam lain atau alam mimpi. Dia pun tak tahu. Yang jelas, Ferdi melihat kalau kakek tua berbaju hitam yang membawa cangkul itu, yang juga dilihatnya ketika di bawah pada saat awal pendakian. Kakek itu datang menghampiri Ferdi dengan memberikan cangkul miliknya sebagai pegangan agar Ferdi bisa naik ke atas. Ferdi melihat cahaya putih dari tangan kanan kakek bersorban putih yang layaknya seperti seorang kiai atau syekh. Tangan kiri beliau memegang tangan Ferdi sambil berucap, "Sabar ya Cuk, sebentar. Aku selesaikan masalah kecil ini terlebih dahulu." Seketika cahaya putih di telunjuk tangan kakek bersorban itu tiba-tiba membesar dan melesat ke tubuh kakek yang membawa cangkul berbaju hitam. Di situ, dia melihat tubuh si kakek pembawa cangkul langsung terpental dan seketika berubah menjadi sosok bungkusan putih pocong. Dengan kain kumal, ada beberapa bercak darah disertai bau amis bercampur bau bangkai. Sambil berteriak dan suaranya
berubah menjadi geraman yang sangat menggelegar dan mengerikan. Lalu si kakek bersorban dengan mudah meniup batu besar yang menutup tubuh Ferdi. Seketika itu juga berubah menjadi batu-batu kecil layaknya sebuah kerikil. Kakek itu berucap kepada Ferdi, "Itulah wujud asli makhluk itu. Pulanglah, di sini bukan tempatmu. Hidupmu masih panjang, masih banyak urusan yang harus kamu selesaikan." Sambil tersenyum dan menatap Ferdi. Di sisi lain, pada saat itu saat mereka ingin melanjutkan pendakian setelah berhenti, si Eyung berucap, "Bor, masih kuat. Wajahmu pucat sekali. Kalau lihat hal aneh, jangan diladenin. Cuekin aja. Di sini memang habitat mereka." Lalu Ferdi berjalan keluar jalur. Seketika itu, dia jatuh ke jurang yang memang kiri dan kanannya jalur pendakian itu adalah jurang. Lalu teman-temannya panik. Dengan sigap, Danar dan yang lain turun untuk mencari bantuan. Sesampainya di jalur beraspal sebelum masuk ke pos kancil, Danar mendapati seorang membawa mobil pick up. Lalu dia menghampiri sopir itu dengan nada panik. Dia meminta tolong dan si sopir itu turun lalu membawa tali tambang besar-besar. Sesampainya di atas tempat Ferdi jatuh, tambang itu dililitkan ke pohon besar dan satunya lagi diikat ke tubuh Danar lalu turun ke jurang dan mengangkat tubuh Ferdi naik ke atas. Setelah proses evakuasi itu, di atas Ferdi mengejang dengan sangat hebat sambil menggigit lidahnya sendiri seperti orang menahan sakit. Dengan sigap, temannya yang bernama Eyung memasukkan jarinya ke mulut Ferdi untuk digigit agar lidah Ferdi tidak terputus. Lalu, Ferdi diangkat menuju ke bawah, dinaikkan ke atas mobil pick-up itu untuk dibawa turun ke posko pendakian. Dan pada saat itu juga Ferdi masih belum siuman. Setelah agak lama, akhirnya Ferdi siuman dan dia pun bertanya, "Aku di mana, Bor?" Seketika itu pula pikirannya blank. Ferdi lupa akan semua yang sudah dialaminya. Bahkan dia pun lupa siapa saja teman-temannya yang berada di sampingnya saat itu. "Sudah, Bor, istirahat aja." Lalu teman-temannya berinisiatif untuk membuka tenda yang kebetulan pada saat itu sudah hampir pukul 6 sore. Mereka memasang tenda di aliran sungai yang kebetulan itu adalah camping ground dekat posko pendakian tersebut. Sesampainya di situ, teman-temannya membuka tenda dan menyiapkan perlengkapan memasak. Ferdi hanya bisa duduk, namun di situ ditemani Eyung dengan wajah yang memancarkan kecemasan. "Apa yang kamu rasakan?" "Maaf, kita jadi batal ke puncak ya, Bor." "Sudahlah Fer, tidak usah dibahas. Di sini kita camping juga kan, enak pula. Depan kita ada air yang mengalir, Bor. Bagaimana keadaan tubuhmu sekarang?" Si Agus bertanya. "Tanganku sakit, Bor. Rasanya kayak habis tertimpa batu yang sangat besar." "Bor, logistik di kerilmu ya?" Ferdi hanya menjawab dengan wajah bengong, tanpa kata sambil memegang teh manis hangat yang diberikan oleh Danar. "Sudah, kamu masuk tenda aja, tidur. Gak usah terlalu dipikirkan. Besok siang kita akan pulang kok." Ferdi menuruti, dia istirahat dan tidur. Lalu terbangun di pagi hari sekitar pukul 7 pagi. Dia langsung menyantap mie instan dengan topping sosis yang sudah dimasakkan oleh si Danar. Pukul 10 pagi, kesadarannya berangsur pulih. Ferdi coba membantu Agus yang sedang mencuci nesting yang telah dipakai masak tadi. Lalu mereka merapikan perlengkapan dan melipat tenda. Bahkan sampai saat itu dia masih lupa kalau dirinya ternyata masih membawa keril. Lalu si Ferdi kembali pingsan dan saat siuman dia sudah berada di Jakarta. Semuanya seakan tidak terjadi apa-apa. Sampai sekarang Ferdi masih belum bisa mencerna dari setiap kejadian aneh yang dialami pada saat itu. Semua terasa seperti mimpi singkat yang benar-benar singkat. Ferdi seakan tengah menyaksikan pertarungan yang mirip seperti dalam video game. Ferdi memang bisa merasakan kehadiran mereka yang tak terlihat. Tapi dia terkendala untuk berkomunikasi dengan mereka yang tidak kasat mata.
Ambil sisi positif dari kejadian ini. Setiap kita berkunjung ke tempat manapun, maka sadarlah kalau kita itu tamu. Dan setiap wilayah atau daerah punya aturan yang sudah ditetapkan. Maka seharusnya kita bersikap santun selayaknya tamu yang datang untuk bertamu. Hargai mereka yang lebih dulu ada di tempat itu, walaupun mereka tak terlihat. Sekian dan terima kasih. Jadi begitulah pengalaman Ferdi dan teman-temannya ketika mendaki di Gunung Salak. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang kami bawakan. Dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.